Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kekuatan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama cara entry Arkas kita padu padankan dengan SIPKS. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita eh, mencari kemungkinan di mana nanti kita menautkan antara anggaran di Arkas sesuai dengan SIPKS tahun 2022. Ini kemungkinan karena sampai ini kita masih belum ada sosialisasi dengan dinas terkait SIPKS 2022 tentang BOS dan disamakan dengan Arkas apa enggak, atau nanti kita menggunakan Arkas saja tidak menggunakan SIPKS. Nah, itu kita belum tahu. Maka dari itu di sini kita belajar bersama memadukan antara SSH, ya SSH di SIPKS dengan Arkas supaya nanti kalau ada kemungkinan yang tidak kita inginkan kita bisa edit, kita bisa tidak terlalu fatal dalam menganggarkan Arkasnya. Baik, pertama kita siapkan Arkasnya dulu karena kita harus ada Arkas manual namanya ya. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi acuan kita. Nah, yang pertama kita masukkan teman-teman, mungkin kita sudah tahu ya anggaran kita. Kalau ini aplikasi yang saya buat sendiri untuk kalangan ya. Surabaya sendiri, di mana Surabaya itu untuk sekolah dasar dapat 1.020.000 ya. Kemudian sekolah menengah 1.250.000. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Di sini kita contoh untuk mungkin SD ya, SD atau SMP gitu ya. Nah, silakan cari tahu sekolah Bapak Ibu dapat berapa gitu ya. Oke. Nah, contohnya di sini SMP ya, saya masukkan SMP. 1.250.000. Nah, berapa jumlah siswa yang Bapak Ibu dapatkan sehingga totalnya itu sama dengan akumulasi Bapak Ibu. Contoh di sini milik saya 90 juta ya. Kenapa? Karena nanti saya akan menganggarkan kalau seandainya 62, nah totalnya 77.500. Sedangkan penerimaan saya itu contoh di sini 27 juta. Nah, maka kalau 72 juta satu semester ini tanpa ada sisa tahun ya ini. Tanpa ada sisa tahun berarti kalau 27 juta. Nah, ini sudah otomatis milik saya, ini tidak untuk saya share ya, mohon maaf. Bukan pelit tapi karena memang ini nanti bingung kalau Bapak Ibu ikut-ikut. Yang saya share nanti ada sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu sudah punya. Nah, 90 juta. 90 juta berarti akumulasinya 1.250.000 dikali jumlah siswa sehingga totalnya 90 juta. Nah, 90 juta sesuai dengan Permendikbud bahwasanya per tahap itu yaitu 30%, 40% dan 30%. Nah, nanti untuk tahap ketiga biasanya menyesuaikan anggaran. Nah, berarti pendapatan saya 90 juta tanpa ada yang namanya sisa tahun ya. Kalau ada sisa tahun, sisa saldo berarti Bapak Ibu tinggal mengakumulasikan saja antara sisa saldo tahun yang lalu dengan pendapatan sekarang. Nah, baik. Lalu setelah itu eh, kita masuk pada anggaran ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk membuat anggaran terlebih dahulu. Nah, ini nanti yang mungkin ya yang akan saya share seperti ini. Ini lebih mudah. Baik, langsung kita buka ya aplikasi Arkasnya. Silakan masuk menggunakan user yang sudah diaktifasi, yang terdaftar.
Setelah itu sinkron ya, sinkronkan. Kalau belum sinkron silahkan disinkron ya, karena saya sudah sinkron. Karena tidak perlu saya sinkronkan. Usahakan sinkron yang ini ya, bukan sinkron referensi manual, karena ini nanti langsung aja sinkron. Kemudian klik menu penganggaran. Sudah disinkron ya, klik menu penganggaran, klik penanggung jawab. Nah, di sini silakan isikan kepala sekolah, bendahara, mungkin juga komite sekolah. Nah, apabila Bapak Ibu nanti ada perubahan kepala sekolah, silakan diklik periodenya sampai periode bulan apa. Ya. Nah, setelah ini eh, langsung masuk pada aktivitas kertas kerja. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada dua pilihan. Silpa bos reguler ini bila Bapak Ibu ada anggaran sisa saldo tahun kemarin. Tapi kalau tidak ada sisa saldo ya nggak usah diklik. Tapi kalau mau cari tahu silahkan diklik aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau karena saya tidak ada sisa saldo alias nihil nol, maka saya langsung buat kertas kerja bos reguler. Lalu klik OK saja. Maka di sini akan mengambil data sesuai dengan hitungan manual saya tadi ya. 72 siswa, lalu klik OK. Nah, kalau sudah ada tanda hapus gini berarti sudah beres, sudah benar. Lalu kita masuk ke kertas kerja. Nah, kemudian sumber dananya kita pilih bos reguler. Nah, kalau ada silpa ya tadi silpa bos ketika Bapak Ibu ada buat kertas kerja silpa di sini kertas kerjanya, maka di sini ada bos silva juga. Tapi kalau nggak ada maka hanya bos reguler saja. Tinggal kita pilih aja bos reguler. Nah, setelah itu ingat sebelum memasukkan anggaran baiknya Bapak Ibu ada manual, panduan manual seperti ini ya. Terserah Bapak Ibu. Nah, di sini ini adalah aplikasi yang saya buat otomatis gitu ya. Langsung saya masukkan, Bapak Ibu mau masuk kemana? Kalau saya contohnya honor ya, honor. Saya di sini saya contohkan yang urgent-urgent aja ya, biar tidak memakan banyak waktu. Di sini kita masukkan panduannya yaitu dengan SIPKS. Kenapa? Karena yang kita mengambil kemungkinan kita juga nanti entry di SIPKS di mana mengacu pada SSH atau komponen SSH-nya di SIPKS tahun 2022. Di mana honor GTT atau GTT dan honor PTT yaitu 182.312 ya maksimal. Oke. Nah, sekarang kita masuk coba pada komponen honor di Arkas. Kita masukkan tambah baru ya. Kegiatan di sini untuk honor dulu ya, kita masuk untuk honor. Nah, kita masukkan honor di sini, honor guru dulu. Sini ada pembayaran honor guru. Ya, kita klik honor guru. Lalu di sini kita masukkan honorarium. Kita pilih yang jasa belanja jasa tenaga pendidik atau honorarium guru. Kemudian di sini akan kita masukkan guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik per cut off 31 Agustus ya, Agustus tahun 2021 kemarin. Cut off-nya per 31 Agustus. Ingat ya, apabila ada guru yang tidak masuk di sini, maka pada saat pengambilan cut off guru tersebut belum terupdate di database. Maka nggak usah bingung, berarti dari guru tersebut tidak terupdate oleh operator pada saat cut off dulu. Nah, untuk syarat-syarat honor guru apa saja sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2022, di mana anggaran BOS sudah ditentukan pada poin 2 halaman 20 ya, halaman 19 akhir sampai 20. Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan paling banyak 50%.
Lalu, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya, diberikan kepada guru dengan persyaratan berstatus bukan PNS atau bukan aparatur negara. Kalau PNS tidak boleh. Terus tercatat pada Dapodik ya. Lalu memiliki nomor unik atau NUPTK dan belum memiliki sertifikat penduduk atau belum memiliki sertifikasi. Ya, maka ada lanjutannya yaitu poin nomor 4 di mana ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya kan, itu akan gugur apabila masa penetapan status bencana alam atau non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, khususnya wilayah Surabaya atau wilayah manapun, karena kita statusnya masih non alam, bencana non alam yaitu pandemi, maka otomatis gugur 50% ya. Sebagaimana ini Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Lalu yang kedua yaitu memiliki nomor unik juga akan gugur ya apabila statusnya masih pandemi yaitu COVID. Nah, maka 50% dan juga nomor 3 ayat C ini akan gugur karena kita statusnya masih berstatus pandemi. Sedangkan apabila keadaan normal, maka statusnya ini akan kembali ke status awal. Kita belum tahu ya, belum tahu kebijakan dari negara bagaimana, kebijakan dari Permendikbud juga bagaimana. Kita mengikuti aja aturan yang ada. Berarti yang saya masukkan di sini adalah mereka yang tidak berstatus bukan PNS otomatis karena swasta, belum memiliki NUPTK, nggak masalah karena statusnya masih pandemi. Dan juga tercatat di Dapodik. Nah, juga dia juga tidak memiliki sertifikat pendidik. Maka saya pilih. Di sini saya contohkan beliau ya, harga satuannya saya mengacu pada SSH 45578 yaitu 45578 ya, saya masukkan di sini 45578 jam pelajaran. Juga Bapak Ibu mungkin masukkan per bulan, tapi biar nanti saya nggak bingung kalau seandainya dimasukkan ke SSH juga, ke SIPKS 2022 juga. Jadi saya langsung akumulasikan di sini. Nah, berapa akumulasinya? Yaitu 6 jam dalam 4 minggu sehingga totalnya 24 jam. Oke. Saya masukkan di sini, di sini. Yayasan titik 01. Nah, maaf. Kenapa kok saya buat 10.1? Karena nanti ini juga akan saya masukkan ke rak saya. Ini kan RAKS per tahap. Jadi saya nanti juga memasukkan 45578. Ini sudah otomatis bar saya akan mengikuti ya. 45578. Nah, ini statusnya 6 jam 4 minggu selama 4 bulan, yaitu selama satu tahap. Sehingga totalnya yaitu dalam satu tahap ini 0% ya. 4375488. Maka di sini saya tuliskan Januari 6 sama 4 minggu dalam 1 bulan. Nah, ini di sini bisa Bapak Ibu klik 1
Hanya seperti itu Bapak Ibu, biar apa namanya, ini totalnya 13.126.464 ya. 13 juta total ini harus sama dengan anggaran Bapak Ibu yang sudah direncanakan. 13.126.464. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi dasar pada saat pembagian di setiap tahap. Ya, karena kita Arkas ya, beda dengan SIPKS. Arkas, jadi sehingga nanti itu anggarannya langsung terserap digunakan juga per bulannya berapa. Jadi yang sesuai aja, yang logis dan juga terstruktur. Jadi setiap bulan kita itu kan yang pasti itu kan anggaran honor, jasa, daya dan jasa, yang mungkin ada koran mungkin, terus mungkin apa gitu yang pasti kayak kertas tiap bulannya, tiap bulan berapa atau tiap tahapnya berapa gitu ya. Maka kita anggarkan dulu yang pasti ya, contohnya honor gitu. Di sini 4375.488 itu satu semester, sedangkan satu tahunnya yaitu 13.126.464. Nah, kalau sudah cocok seperti ini, silakan klik OK. Ini untuk guru dan juga tendik ya, keamanan, pesuruh, kesehatan, apa namanya, kebersihan juga ya, sama. Komponennya sama seperti ini. Tenaga pendidiknya, nanti administrasi, admin, kita tunggu sampai selesai. Nah, untuk honor tendik juga sama ya seperti ini. Jadi tidak saya definisikan secara menyeluruh, secara detail. Nanti karena kehabisan waktu ya. Terus contoh administrasi lagi, honor. Di sini tenaga admin, jasa admin. Kita apa? Administrasi yang bagaimana ya kan? Belanja jasa tenaga. Nah, di sini siapa adminnya? Tentu di sini Erlika. Lalu di sini kita masukkan harga SSN-nya berapa. Nah, di sini kalau saya contohkan ya, kalau di sini kan PTT, admin sama dengan PTT ya. Kalau di Tendik harganya kan kalau kita mengikuti kegiatan di sini ya, kalau seandainya kita disuruh masukkan nanti kan sama nih, 182.312. Tergantung SSH-nya berapa nilainya gitu. Maka saya samakan 182.312 2 itu ya. Ini contoh aja Bapak Ibu. Kalau 182.312 ini anggap saja ini admin gitu ya, admin ya. Liga 182.312 kita masukkan di sini 1.02. Ini untuk laporan saya ke yayasan, jadi saya harus buat 182.312 per 2 hari 4 minggu 4 bulan, lalu PPN-nya 0. Nah, 5833984. Nah, maka di sini saya masukkan sesuai dengan jumlah anggarannya, yaitu 182.312 orang hari. Atau kalau Bapak Ibu mau 1 bulan ya, bulan per bulan, orang bulan gitu aja, orang bulan ya. Kalau orang bulan Bapak Ibu berarti bukan 182.312 lagi, tapi langsung akumulasinya.
Contohnya di sini per bulannya berapa? Bulannya 1458496 ya, 1458496. Maka di sini silakan masukkan 1458496. 458 496. Nah, ini per bulan, orang per bulan. Jadi langsung saja 17.501 dalam 1 tahun 952. Nah, sama, tetap tidak, akumulasinya nanti akan sama ya, walaupun nanti masuk di SIPKS juga. Nah, langsung kalau sudah segini langsung klik OK. Nah, ya, orang bulan ini untuk admin biasanya ya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada koran biasanya ya, koran Bapak Ibu, pembelian koran, buku ya. Kita masuk aja langsung ya. Ini saya masukkan dulu di sini ya, tadi ada 1.03. Kenapa? Nanti anggaran saya itu kan satu semester 27 nih. Maka saya harus menghabiskan 27 atau kurang dikit, sehingga nanti pada saat pembelanjaan saya itu terstruktur gitu loh. Jadi semester tahap 1 ini apa saja yang harus saya belikan gitu. Itu seharusnya seperti itu ya. Ya terserah Bapak Ibu sih sebenarnya. Lalu di sini masih 16 juta ya, masih 16 juta 043. Lalu di sini saya mau apa namanya? Masih mau beli yang namanya perpustakaan ya. Dan koran Jawa Pos. Kenapa kok saya tandai seperti ini Bapak Ibu? Karena RK saya nanti ini kode ini nanti otomatis akan ngikut. Karena setiap bos itu kan beda-beda. Ada nanti mungkin nambah ini, nambah itu. Nah, biar nanti saya tidak apa namanya, dua kali kerja, tinggal saya masukkan satu, maka sudah otomatis muncul 101, sudah otomatis muncul. Ini 103 sudah otomatis muncul. Nah, seperti itu. Nanti tinggal saya masukkan kebutuhannya saja. Ya, seperti itu ya. Ya. Saya masuk lagi ini koran Jawa Pos. Ini Bapak Ibu ada koran Jawa Pos nih, atau koran apalah gitu ya. Di sini kalau Bapak Ibu masukkan koran gitu, pembayaran langganan koran dan majalah. Nah, di sini sudah masuk. Lalu di sini Bapak Ibu masukkan cetak. Kalau bahan untuk kegiatan kantoran cetak, Bapak Ibu tidak akan menemukan yang namanya koran atau majalah ya. Tapi yang di sini yang harus kita masukkan yaitu eh, apa namanya, surat kabar atau majalah ya, surat kabar ini ya, kabar. Lalu jawab berapa harga satuannya, satuannya yaitu 120.000 kalau di Surabaya. Di sini eksemplar. Ini kita kombinasi ya antara SIPKS dengan ARKAS
surat maaf, Jawa Pos, koran. Nah, tinggal ibu bapak ibu masukkan saja per bulannya berapa ya. Satu ini satu ini satu. Ini totalnya perpustakaan 1.440.000. Maka kalau sudah sama, saya klik OK. Karena ini pasti ya, koran ini sudah pasti saya ikutkan dengan anggaran, maka saya masukkan. Selanjutnya yaitu ada daya dan jasa. Koran daya dan jasa. Nah, daya dan jasa ini apa namanya? Saya masukkan langganan daya dan jasa. Ini kalau saya ya contoh 301 listrik. 301 listrik. Air PDAM. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk di sini. Anggaran saya di langganan daya dan jasa itu saya ambil yang mendekati ya 350, 285 sama PDAM 150, 500. Telepon saya kagak ada nih. Saya nggak ada telepon, jadi saya hapuskan areknya. Lalu tagihan listrik ya, kita masuk ke tagihan listrik. Nah, di SIPKS listrik itu kalau nggak salah 1.400. Biaya tarif listrik umum 1.400. Di sini kalau Bapak Ibu tambah ya. Lalu di sini listrik langganan daya ya. Langganan daya dan jasa. Ada di sini saya pilih pembayaran rekening listrik. Ya, di sini ada retribusi keamanan dan sampah bila memang ada ya. Kalau di sini ada saya listrik, contohnya listrik aja dulu. Nah, lalu di sini saya pilih jasa, maaf jasa listrik ya, listrik kayak pilih listrik gitu. Nah, nanti di sini ada belanja tagihan listrik. Nah, di sini belanja tagihan listrik. Nah, belanja tagihan listrik di sini kita anggarkan saja karena anggaran atas ini 0, maka saya masukkan listrik. Listrik ya, tagihan listrik. Ibu maunya per bulan atau per KWH. Nah, tapi di sini nggak ada KWH, nggak ada VA ya. Jadi yang saya anjurkan Bapak Ibu akumulasi karena VA juga nggak ada, KWH juga nggak ada. Maka anjuran saya listrik kalau 1.400 ya contohnya 1.400 kWh di sini saya contohkan ya. Kalau seandainya listriknya ini listriknya ini 1.400, maka setidaknya butuh 250-an
ya untuk KWH-nya. Ini 350 ya. Ini milik saya, sehingga saya pilih yang 350, yaitu 250. Cara hitungnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu listriknya contohnya 550 gitu ya, 550 ya tinggal dikalikan saja. 1400 kali berapa? 300 mungkin ya. 400, kalau 450 ya tinggal dikalikan aja, mendekati, yang mendekati itu berapa? Terus 45. Masih apa gitu ya. Itu 325, mendekati yang ini 323. Karena 322 ini ada 800, ini lebih dekat. Cuman kalau saya pilihnya itu yang 250. Maka saya pilih yang 350 ini, contoh saja Bapak Ibu, 350 ya. 350 berarti saya masukkan di sini 350.000 per bulan. Per bulan. Kalau ada contohnya ada dua listrik gitu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang punya dua listrik gitu ya. Tinggal diakumulasikan saja habisnya berapa. Itu eh, 350, yang satunya 250 ya, tinggal diakumulasikan saja per bulannya berapa gitu aja ya. Tandanya listriknya ini contoh, yang satunya 1400 dibagi 150, ini contoh saja ya. Yang satunya 200 sekian gitu ya, 155, 217 contohnya, tinggal diakumulasikan, berarti Bapak Ibu 567, berarti tinggal berarti ini 405 dimasukkan 405 ya, berarti di sini 405 yang tadi. Berarti satu bulannya 567. Itu aja akumulasikannya. Kalau ada dua listrik ya, tinggal ini yang satunya habisnya berapa, yang satunya habisnya berapa, tinggal dimasukkan ya. Ini mencari kemungkinan yang mendekati ya, karena setiap bulan listrik itu berbeda-beda. 4.200.000 kita cek sama 4.200.000, maka klik OK. Untuk listrik ya, untuk listrik. Yang internet pun sama, silakan cari di SSH-nya berapa internetnya ya, internet, contoh internet gitu. Berapa Bapak Ibu internetnya? Saya ambil yang kemungkinan terkecil, yaitu 285.000. Walaupun habisnya itu mungkin ada yang 310, karena di sini tidak ada 310, saya pilih yang 285 yang mendekati saja. Karena nanti kalau saya mengikuti anggaran di SSH ini, nanti akan habis anggaran saya untuk kan milik saya untuk listrik tadi ya, beda AM ini 350.000 per 1 bulan, per 4 bulan. Maaf, ini 0% karena nggak ada PPN. 1 bulan, dalam 4 bulan ini 0%, lalu ini 150, 500. Kenapa ke 4 bulan? Karena ini untuk tahap 1 ya.
Setelah ini selesai, kalau sudah sama dengan totalan Bapak Ibu semuanya, baik itu listrik ya, listrik pun sama dengan tadi ya, kita masukkan langganan internet ya, langganan daya jasa, klik internet di sini, iuran rekening tagihan ya, tagihan internet, langganan internet di sini. Kalau air ya langganan air, tinggal pilih saja. Langganan air di sini yang kedua dipilih air ya, belanja tagihan air. Kalau internet ya, di sini internet Bapak Ibu, internet. Nah, di sini pembayaran langganan internet ya. Di sini klik internet saja. Di sini ada internet atau TV berlangganan. Nah, silakan masukkan datanya di sini. Kalau di sini 0, berarti Bapak Ibu tinggal masukkan dengan SSH di SIPKS atau sistem SSH Surabaya. Ya, karena setiap daerah itu kebutuhan itu berbeda-beda. Setiap daerah ada yang lebih tinggi, mungkin ada yang lebih rendah. Sekarang untuk pembelian kertas gitu, pembelian kertas atau apa yang ada PPN-nya. Nah, di sini mungkin contoh saya eh, dalam administrasi ya, administrasi di sini 4, administrasi kegiatan sekolah. Kertas AVS. Nah, di sini kalau seandainya ini kan sisa 78 ya, 78 14 544. Kalau seandainya saya masukkan 78 1 8 1 4 5 4 4, otomatis di sini dia akan, nah, di sini sudah hijau berarti di sini 0. Tapi kalau kelebihan, seandainya saya kelebihan 10%, ini otomatis akan apa namanya? Ini kertas HVS A4 ya, A4 70 gram, harganya berapa? Contoh di sini administrasi kertas HVS A4 70 gram itu 44.100 ya. Di sini saya. Nah, di sini ada PPN. Setiap yang saya takutkan nanti pembelian Bapak Ibu itu sudah include dengan PPN. Ya, maka saya anjurkan includekan aja dengan PPN. Contohnya di sini kertas HPS A4 70 gram itu 44.100 ya, di SSH. Ya, kertas HVS A4 70 gram 47.900, 47.900, 47.900. Kalau dengan PPN itu 52.690 ya. Di sini 47 kertas HVS A4 itu 47.900. Sekarang berubah lagi ya. Oke, sekarang yang kita cek di Arkas. Oke. Kalau di Arkasnya kita lihat di sini administrasi kegiatan maaf, kegiatan administrasi administrasi itu apa ya?
administrasi pelaksanaan ya. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Nah, di sini ada pembelian peralatan atau perlengkapan sekolah ya. Ini contoh untuk pembelian kertas. Kalau tinta di sini ada, kalau pembelian tinta ya, mungkin tinta gitu setiap semester berapa di sini ada. Ini ya, termasuk tinta printer dan lain sebagainya. Ya. Di sini saya pilih peralatan perlengkapan sekolah ya. Lalu di sini saya pilih alat tulis sekolah. Nah, di sini alat tulis kantor ya. Di sini Bapak Ibu silakan masukkan HVS gitu aja. Oh, HVS. Nah, di sini tadi kita pilih A4 ya. A4 sinar dunia itu 52.700. Nah, kalau Bapak Ibu di sini 52.700, sedangkan di sini kalau dengan PPN 52.690. Nah, berarti masih di bawah standarnya. Ingat ya, dilihat di sini di bawah standarnya. Maka kalau kita include-kan dengan PPN 52.700, ini masih bisa kita masukkan. Nah, kita masukkan dengan PPN-nya yaitu 52.690. 52.690 per rim. Nah, sekarang yang jadi patokan Bapak Ibu itu berapa rim yang Bapak Ibu inginkan, tuh ya. Contohnya di sini kertas HVS 5 yang saya masukkan yaitu 900. Nah, di sini ada PPN 10%. Yang saya beli yaitu 4 rim, contoh di sini mungkin 4 atau 10 rim ya, 10 rim untuk 4 bulan. Nah, lalu ada kertas HVS F4 70 gram. Nah, ini nanti ya. Ini sekarang kita masuk ke yang tadi sih A4 47.900 yang kita masukkan tadi dengan PPN-nya yaitu 52.690. Maka silakan masukkan Bapak Ibu di sini mungkin setiap bulannya kan maaf ya, ini kan per 4 bulan 10 rim. Ya, berarti tinggal Bapak Ibu akumulasikan saja. Di sini contohnya mungkin setiap bulannya 10 rim kan ya. Berarti tinggal akumulasi. Kalau ini 2, terus ini 2, ini 2, April 2. Nah, ini kan kalau dihitung itu menjadi 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, ya kan? Nah, untuk menjadi 10 ya mungkin aja di sini 3, sini 3. Ya, 2 2 3 3 6 7 8 9 10. Nah, atau bisa Bapak Ibu di sini lalu 2, di sini 3, di sini 2, di sini 3. Nah, di sini juga 2, di sini 3, di sini 2, di sini 3. Totalnya harus 1.580.700. Itu sudah dengan PPN. Ini S10 12 bulan 10 per 4 ya, 4 bulan ya, karena kita 3 tahap. 1.580.700. Nah, betul ya. Oke, kalau sudah. Nah, kalau seandainya di sini tadi kan ini 52.700 standar SSH-nya. Kalau di sini seandainya SSH-nya kita lebih tinggi, maka di sini akan menolak. Ya, kita contohkan nanti di F4 ya. Kalau kita tidak di bawah, masih di bawah standarnya, masih bisa tersimpan.
Nah, sekarang F4. Kita masukkan F4. F4 kita beli 10 juga. Ini kita hilangkan dulu. Ini 1. Kita pengen tahu kalau kita masukkan dengan pajaknya ya. Kan di F4 70 gram 56 100. Oke. Oke, langsung kita masuk di sini. Tas HVS 56 100. Totalnya 61.710. Kita masukkan lagi di sini. Ini administrasi mata pelajaran masuk orang sarana bahan alat mana ya, administrasi kegiatan sekolah. Lalu di sini kita masuk alat tulis sekolah, alat tulis kantor ya. Lalu kita masukkan di sini HVS yang F4 ya, HVS F4. Yang HVS 4 yang folio berarti ya, sinar dunia folio yang 65200. Nah, di sini berapa totalnya? 61.710 ya, masih bisa. Tapi di sini kita akan memasukkan di luar batas SSH ya. Ini kan 65200. Kita masukkan 65300. Nah, contoh 1 1 1 1 ya, 1. Contoh saja. Nanti ini akan tertolak, teman-teman. Karena ini di atas batas atas. Harga satuan tidak dapat melebihi batas atas, oke? Maka jangan sampai melebihi batas atas. Walaupun kita memasukkan mengincludekan dengan SS dengan pajak, tapi kalau kita kan cuma 61.710. Nah, maka kita masukkan 61.710. Nah, 61.710. Nah, belinya 10 dalam 4 bulan. Sama ya seperti tadi. Dan sini masukannya contoh 2 2 1.851.300. Ini sini 3 tahap berarti 1.653.300. Dua tiga dua tiga dua tiga dua tiga lah 345 oh iya, ini masih belum saya kasih PPN kan. Ini untuk 3 tahap ya, 1.653.300. Harusnya 10 550 100. Kita masuk ke, coba kita masuk ke sini 56 100 di sini. Wah, ini ya makanya 56 100. 1.851.300. Oke, kalau sudah sama kita klik OK. Sudah selesai seperti ini.
berarti kita pekerjaannya sudah beres ya. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan kebutuhan. Nah, yang saya entrikan ini tadi adalah contoh, bisa Bapak Ibu bisa nanti gini dihapus juga bisa. Contohnya ini, oh kok ada kesalahan ya, bisa aja koran Jawa Pos ini ubah data gitu ya, ubah data. Nah di sini nanti Bapak Ibu ubah ya, ubah kebutuhannya. Yang penting belum di pengesahan. Nanti ada edit-edit juga. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin ada salah dalam langkah, dalam memberikan contoh, karena saya juga terbatas pengetahuan saya, terbatas ke bahan saya, terbatas alat-alat saya juga, dan terbatas kemampuan saya. Tidak mungkin hal yang terbatas itu mengetahui sifat hal yang tidak terbatas, ya. Eh, Kritik dan saran saya ucapkan terima kasih banget, tapi jangan sampai kita menjelek-jelekan orang, karena itu eh, sangat tidak manusiawi ya. Lebih baik kita bisa mengkritik orang dengan memberikan solusi, bukan hanya bisa mengkritik tanpa memberikan solusi apapun. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang kurang, silakan kita bisa sharing lagi. Bapak Ibu bisa datang apabila di Surabaya, silakan kita bisa konsultasi, bisa sharing bersama. Apabila di luar, kita bisa komen, like, share, bantu untuk meningkatkan kinerja saya. Dengan demikian, Bapak Ibu juga membantu saya dalam memberikan semangat ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selalu berpikir tajam.